Jadi bahan kedua camper ini adalah untuk harga dari kurang manis lah kalau dilihat. Cantik banget ya. Agak kurang nyaman, agak terlalu panjang ke belakang. Dan ini enggak hanya untuk satu chamber ini, yang lebih aman di yang ini MTXX, yang ini Minion Minitech jauh lebih boros. Itu harus pakai kunci L ya. Dia tidak ada spring guide-nya. Spring guide-nya sudah kita rubah. Inilah yang akan membantu detail, suka yang rapi. Lalu kalau Om Mamen milih mana antara kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Mamen semuanya, jumpa lagi kita di abal-abal channel Mamen. Karena kemarin banyak yang minta untuk dibikinkan video komparasi perbedaan antara MTX juga Minion Minitech, perbedaannya, harganya, spesifikasinya, isi dalamnya, terus dan lain-lainnya ya. Jadi nanti kita akan bedah di sini. Jadi kira-kira nanti mana yang kira-kira lebih layak untuk dibeli, mana kira-kira yang lebih bagus. Ya kurang lebih seperti itu men. Nanti kita akan bedah perbedaan-perbedaannya yang kira-kira menonjol itu apa aja. Jadi kita simak bareng-bareng Mamen. Oke, sebelum kita lanjut, semoga momen-momen selalu dalam keadaan sehat, baik selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya men. Amin. Sehat selalu dimanapun berada, sukses selalu dimanapun berada untuk momenku semuanya. Nah men, jadi ini dia, ada dua unit yang akan kita compare, yaitu unit MTXX, ini terbaru dari J-Pro Mamen ya. Dan kemarin baru aja kita review untuk chambernya. Jadi Mamen kalau pengen lihat spesifikasi lebih detail untuk chambernya ini udah kita review. Dan yang satunya ini dari GS88, yaitu ada Minion Minitech. Nah kenapa kita compare untuk kedua chamber ini? Karena memang kedua chamber ini memang sifatnya itu mini Mamen ya, compact. Memang lebih cocok kalau kita rakit itu dia ya bogel-bogel lah, larasnya pendek, spesifikasinya yang ringan, enak dibawa, nggak nuntut harus power gede. Karena kalau ada yang nonton atau ada yang minta atau ada yang membandingkan ya, powernya nggak sebanding lah dengan speknya ya. Kalau mau yang powernya besar, ada yang lain Mamen, ada RTXX, ada GRXX, dari Minion, dari GS88 itu ada Goblin, ada Bengal, ada Lava Extra Big, dan masih banyak lagi, ada Hammer XX, ada Diablo SP, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Jadi karena keduanya ini harganya relatif kurang lebih aja, dan memang speknya juga memang untuk bogel-bogel, jadi kita akan bahas lebih detail mengenai dua chamber ini. Oke, pertama kita akan bahas mengenai bahannya Mamen ya. Jadi bahan kedua chamber ini adalah Dural seri 6 6061 T6. Yang saya tahu untuk chamber MTXX ini dia pasti menggunakan Dural seri 6 6061 T6. Kalau yang untuk Minion Minitech ini setahu saya juga sudah menggunakan Dural seri 6, dan ya memang Dural seri 6 untuk tipenya 6061 T6 sepertinya sama men, juga sama menggunakan 6061 T6. Jadi memang sudah kuat, paten, solid, dan pastinya awet Mamen ya. Lalu hal yang paling utama adalah harganya. Nah untuk harga dari MTXX ini, dia harganya itu kalau kita inden harganya itu sekitar 4,5 jutaan Mamen. Untuk chamber set seperti ini ya, jadi chamber untuk set taktikal juga dapat as popor. Jadi hanya seperti ini aja, tidak ada hand gripnya, tidak ada popor belakangnya. Jadi hanya seperti ini kalau kita inden tuh harganya Rp4.500.000, belum termasuk ongkir. Sementara kalau untuk Minion Minitech ini harganya itu bervariasi Mamen. Jadi rata-rata kita dapat itu harganya sekitar 4.850. Itu unitnya seperti ini, dan dia sudah dapat popornya dan sudah ada hand gripnya yang ini Dural men. Jadi dengan harga sekitar 4.850 belum termasuk ongkir, kita sudah dapat paketan yang seperti ini, dan popornya juga sudah bisa dilipat seperti ini. Lalu untuk beratnya, nah untuk Minion Minitech ini Mamen sepaket ya dengan hand grip itu beratnya di kisaran 1466 gram. Jadi hampir 1,5 kilo. Sementara kalau untuk MTXX ini beratnya itu 1182 gram, hampir 1,2 kilo. Jadi untuk paket yang sama itu umpamanya seperti ini ada hampir 1,5 kilo, yang ini 1,2 kilo kurang lebihnya, selisihnya sekitar 300 gram. Tapi kalau mungkin yang MTX ini ditambah hand grip dan juga popper ya, kurang lebih aja beratnya Mamen ya, kurang lebih sama.
Selanjutnya kita akan bahas fiturnya Mamen. Nah, kalau untuk MTX ini dia cancelnya bisa kanan kiri. Cancelnya bisa kanan kiri. Untuk set levernya, kokangnya juga bisa kanan kiri. Setelan hammernya ada clickernya, jadi lebih mudah kalau kita ingin nyeting powernya. Untuk bagian manonya ada di bawah, mano output kalau kita pakai regul. Kalau nggak pakai regul juga di sini langsung mano. Tapi kalau kita nggak pakai regul, di sini kita harus pakai adapter dan harus ada couplernya untuk pengisian Mamen. Untuk relnya seperti ini, 2 warna ya. Dan kalau kita ingin tuh kita bebas bisa milih warna sesuai yang kita mau. Sementara untuk chamber Minion Minitech ini Mamen, dengan harga 4.850.000 belum termasuk ongkir, itu kita udah dapet set yang bisa dibilang cukup komplit Mamen. Cukup komplit. Jadi dia sudah popor lipat, solid, bahannya dural. Lalu dapat juga hand gripnya. Udah dapat hand grip. Di sini ada coupler pengisian. Jadi kalau kita mau pakai non regul sudah ada coupler pengisian, dan di sini sudah ada adapternya. Jadi kita tinggal pasang tabung aja. Lalu di sini ada angle manonya. Jadi sudah ada angle manonya di bagian samping. Jadi nampak lebih manis Mamen ya. Seperti itu. Untuk cancelnya seperti ini modelnya men. Nah, cancelnya seperti ini, modelnya seperti trigger ya. Jadi kalau untuk Minion ini kita bisa dibilang dapat paket komplit. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini desain dari apa ya, rel bawahnya ini ya agak wagu itu gimana men ya, agak kurang manis lah kalau dilihat. Nah, seperti ini agak kurang manis, kurang rapi. Tapi selebihnya untuk bagian sini ke belakang itu udah cantik banget ya. Dan popornya juga bisa kita setting ya, bisa maju mundur ini men. Jadi kalau kita bisa disetting maju mundur sesuai kebutuhan jarak bahu kita. Tapi kondisi standar aja mentok seperti ini, saya rasa saya pakai pun agak sedikit terlalu panjang ke belakang men, agak kurang nyaman, agak terlalu panjang ke belakang. Tapi kalau untuk Mamen yang mungkin tinggi, tentu aja ini tidak jadi masalah ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai build quality-nya. Nanti kita akan bongkar juga men. Kita lihat perbedaan dalamnya itu seperti apa ya. Nanti kita akan bongkar juga. Kita lihat hal-hal yang penting di bagian dalamnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian atau hal dari build quality-nya atau kualitas dari desain dan produksinya. Kalau kita lihat punyanya MTX atau punya J Pro ini, MTX dari J Pro ini, dia build quality-nya sangat rapi, presisinya bagus. Dari desainnya garis-garisnya tegas, hampir bisa dibilang ya lebih paten, lebih rapi lah men ya. Untuk proses mesin CNC-nya, untuk proses pengerjaannya dia memang lebih detail-detailnya itu lebih bagus. Desainnya itu lebih bagus, garis-garisnya itu lebih tegas. Nah, sementara kalau untuk Minion Minitech ini saya agak sedikit kaget men, karena di bagian agak gimana men ya, bentar men. Nah, sementara kalau di Minion Minitech ini men, dia seperti ada celah, kelihatan nggak men ya. Nah, itu ada celah, dan ini nggak hanya untuk satu chamber ini ya men, yang lain juga ada, karena saya ada beberapa chamber Minion Minitech yang sudah pesanan, dan juga ada yang kiriman juga untuk di repair. Jadi di sini kita lihat ya seperti ada celah ya, jadi kurang begitu rapi. Di sini ada kelihatan nggak nah teman. Nah, jadi ada proses machiningnya atau proses pengerjaan dari mesinnya itu ini, tapi dari desain sini men, mungkin toleransinya ya biar lebih aman ketika dipasang, dia tidak serapi atau tidak sepresisi punyanya MTX. Nah, di samping itu di bagian bawah sini pengunci dari tutup bottomnya ini atau tutup bawahnya ini, dia hanya dikunci dengan baut M4 atau baut 4 mili atau baut yang biasanya kita pakai untuk ada mounting tele namanya. Sementara kalau punyanya MTX itu dia dikunci di sini men. Kalau punya MTX itu dia dikunci dengan baut 5 mili. Jadi kualitas bautnya lebih besar, beratnya lebih dalam, itu lebih aman di MTX. Jadi di sini juga lebih rapat men, hampir tidak kelihatan celah-celahnya. Jadi
Nah, itu hampir tidak kelihatan celah-celahnya, hanya ini aja ya. Karena ini kita bisa pesan untuk bottom plenumnya, kita mau pakai bottom plenum, tambahan plenum bawah itu bisa. Nanti yang ini dilepas, dipasang bottom plenumnya, relnya dipasang lagi. Nah, kalau untuk build quality-nya memang di sini kita bisa lihat bahwa kualitas build quality dari chambernya itu masih menang punyanya MTX. Tetapi kalau dari segi fitur dan kelengkapan tentu aja Minitech ini jauh lebih unggul momen. Dia sudah dapat adapter tinggal pasang tabung, sudah ada cooper, dapat hand grip, dapat popor, lipat pula ya kan. Sudah dapat popornya lipat pula. Jadi ya memang kalau untuk dari segi fitur dan kelengkapan Minion Minitech ini lebih unggul momen. Lebih mantep untuk bonus-bonusnya dia lebih mantep. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai mekaniknya momen atau mekanismenya. Penampilannya seperti ini ya, dari tua side lever kedua chambernya, yang ini MTXX, yang ini Minion Minitech. Nah, kalau dari keduanya dilihat dari atas seperti ini mamanya, tetapi ketika kita kokang, feel smoothnya itu lebih smooth punyanya MTX. Ya, kalau kita tahu memang yang sudah pakai MTX yang lama, GTX, RTX, ya kita tahu kualitas kokangnya dan juga picunya itu sangat-sangat lembut dan kelihatan lebih solid men ya, kelihatan lebih solid seperti ini. Nah, kelihatan lebih solid seperti ini dan picunya juga lembut. Nah, sementara kalau punyanya Minion Minitech, desainnya kurang lebih seperti ini, ramping, kecil ya, seperti ini. Dan kalau kita kokang itu ya dia agak sedikit lebih berat, dan agak terasa kasar, tetapi tidak jadi masalah soal ini mamanya, karena kalau kita pakai untuk ngokang itu masih sangat-sangat aman. Tapi kalau feel bagi orang yang suka detail, smooth dan tidaknya itu masih lebih smooth punyanya MTX ketimbang Minion Minitech. Dan untuk picunya sedikit lebih berat, tetapi untuk hunting ini relatif men masih nyaman banget, jadi tidak ada masalah soal picunya. Kalau untuk mekanisme picu ya kurang lebih seperti itu mamanya. Jadi untuk kokangnya, tetapi biasanya karena ini kan masih baru mamen, nanti lama-lama biasanya kalau kita pakai sudah lama itu dia bisa jadi lebih smooth sendiri, dan yang untuk MTX ini juga bisa tambah smooth lagi, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk ruang valve-nya, nah kalau MTX-X ini ruang valve-nya itu kapasitasnya sekitar 20 cc. Nah kalau Minion Minitech ini terus terang saya kurang paham ya berapa kapasitas ruang valve dari Minion Minitech ini. Tetapi ketika kita ingin merakit unit seperti ini yang compact, ringan, enak dibawa, nggak muluk-muluk mintanya ya, itu tentu aja volume ruang valve itu bukan masalah besar men, dan tidak perlu dipersoalkan, karena untuk ngejar power yang sama itu tentu aja sangat-sangat bisa kedua chamber ini. Kita mau main 900-an masih bisa, yang ini pun main 900-an masih bisa. Tetapi ketika kondisi standar, ketika kita rakit menggunakan kondisi standar spek tanpa kita apa-apakan, nah Minion Minitech ini jauh lebih boros ketimbang MTX. MTX ini masih bisa dihandle untuk hemat tidaknya, tetapi kalau Minion Minitech ini lebih cenderung agak boros mamen ya untuk konsumsi anginnya. Untuk dapatkan power yang sama dengan speed yang sama itu konsumsi anginnya agak lebih boros Minion Minitech. Lalu untuk setelan hammernya mamen, kalau untuk kita di MTech ini kita mau nyetelkan tadi hanya seperti ini mamen ya, lebih mudah, simple, tanpa kita harus pakai alat tambahan. Sementara kalau punyanya Minion ini kita harus posisinya kita lipat dulu, lalu di dalam situ kita pakai kunci L mamen. Nah, jadi kita mau ngencanginnya itu harus pakai kunci L ya. Nah, jadi kita bawa kunci L, kita kencangin kalau untuk setel powernya. Tetapi kan unit seperti ini jarang kita setel powerman, selama paling di settingan awal aja. Di settingan awal itu kita sudah dapat powernya, udah sesuai. Biasanya sih jarang kita putar-putar lagi. Nah, kita akan lihat isi dalamnya. Nah, mamen, jadi setelah kita buka, ini adalah per hammer dari Minion Minitech. Jadi untuk tipe Minion Minitech dan juga yang lainnya ya, ada Black Lava, Goblin dan sebagainya, itu per hammernya itu hanya seperti ini mamanya. Dia tidak ada spring guide-nya. Jadi kalau ini tutup hammernya, jadi kalau kita tadi pasang di belakang sini kita masukkan,
kalau kita kencangin, nah kita kencangin sini men ya. Jadi kita nyetelnya itu ini tadi pakai kunci L di bagian sininya. Dan yaitu dia belum ada spring gate-nya. Maksud saya spring gate itu seperti apa? Nah, ini kalau untuk yang MTXX ini sudah ada spring gate-nya. Seperti ini untuk hammernya. Jadi sudah ada spring guide-nya. Nah, dan ini wajib mamen. Untuk chamber-chamber CNC itu harusnya sudah wajib menggunakan seperti ini. Sudah harus, ya udah wajib lah, harus ada. Hal seperti ini harus ada, karena suka tidak suka memang ini cukup penting untuk menjaga kestabilan, juga akurasi biar lebih, ya karena kalau dia stabil, FPS-nya dia stabil, otomatis akurasinya juga akan terbantu lebih baik. Nah, di sini ada minion Minitech juga men yang sudah selesai kita rakit dan sudah saya rubah ya. Akan saya tunjukkan yang kita rubah di bagian per hammernya itu seperti apa. Akan saya buka dulu men. Nah, di sini kita bisa lihat men ya. Nah, ini sudah kita rubah. Jadi kita bikin paretan untuk obeng, lalu dalamnya itu kita bor kita besarin. Nah, kalau kita buka, jadi nanti kalau kita ngencangin lagi ya tetap pakai alat tambahan. Kalau yang tadinya kunci L, kalau sekarang kita pakai obeng min men ya. Jadi ini sudah saya tambahin spring guide. Jadi biar lebih, setidaknya bisa membantu agar akurasi itu lebih baik, karena unitnya jadi lebih konsisten men ya. Nah, kurang lebih ini men yang saya maksud spring guide itu seperti ini. Dan hal ini sudah sangat wajib. Mudah-mudahan nanti dari GS88 semua unitnya harus menggunakan spring guide seperti ini ya. Harus ada men. Karena dari dulu hanya seperti ini nanggung, padahal harusnya dikasih spring guide seperti ini. Nah, kalau ini kita pasang, nah ini kalau kita pasang seperti ini men ya, sudah kita pasang seperti ini, lalu kita kokang, dia akan, nah inilah yang akan membantu spring itu per hammer itu tidak giol dan tidak lari sana sini mamanya. Jadi harus ada seperti ini ya. Setidaknya memang hal seperti ini hal-hal kecil mamen, tapi buat sebuah unit itu ini cukup penting. Apalagi unit-unit yang sudah CNC ya, setidaknya sudah harus wajib ada hal seperti ini. Hal sepele tapi sangat dibutuhkan sebetulnya, sudah jadi syarat wajib. Jadi ini sudah saya rubah, salah satunya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bagian valve ini mama. Sebenarnya kalau bagian valve nggak perlu kita jelaskan ya, karena dia keduanya sama-sama menggunakan per yang masih custom. Yang MTX memang custom dari J-Pro nya, yang Minitech memang custom dari Airgun 88 nya. Jadi kurang lebih ya punya settingan masing-masing ya, karena biasanya kalau kita nyeting seperti ini pasti akan kita rubah, baik itu MTech ataupun Minitech, kita pasti akan rubah di bagian pernya, juga valve-nya ya, itu pasti akan kita rubah skemanya men. Oke men, jadi kesimpulannya untuk harga yang bisa dibilang kurang lebih ya tidak berbeda jauh, Mamen bisa menentukan pilihan setelah nonton video ini. Tapi ada beberapa poin ya men, kalau Mamen memang pengen sebuah unit yang sifatnya itu kita itu orangnya yang detail, suka yang rapi, suka yang apa ya, bisa dibilang detail-detail kecil itu wajib bagus lah, yang suka rapi bagus, itu tentu mungkin MTX ini akan cenderung lebih jadi pilihan, karena memang serapi itu Mamen, serapi itu dan detailnya memang sepresisi itu ya, sebagus itu. Untuk detail-detail dari chambernya segala macam itu memang lebih unggul daripada Minitech. Juga dari smooth kokangnya, picunya, walaupun itu tidak terlalu jadi masalah ya antara keduanya. Tapi kalau untuk detail dari chambernya, untuk hasil akhir yang bisa diterima itu mungkin kita akan lebih cenderung milih ke MTX. Tetapi kalau kita menggunakan unit yang sifatnya untuk hunting, untuk compact dan nggak terlalu penting, itu tentu aja Minitech ini akan jadi salah satu pilihan atau salah satu solusi yang sangat-sangat worth it lah ya, sangat sepadan dengan harga yang tadi sekitar 4850, belum termasuk ongkir kita sudah dapat part yang sangat lengkap bisa dibilang, ada hand grip, popornya pun lipat dan segala macamnya. Tentu aja ini sangat menggiurkan Mamen. Untuk kita rakit dengan mini-mini compact seperti itu, tentu aja ini lebih worth it. Lalu kalau Mamen milih mana antara kedua ini ya? Kalau duitku banyak, dua-duanya ini men tak beli men, biar punya semuanya, biar nggak
jadi perdebatan ya men ya. Tapi seperti itulah, karena setiap chamber itu punya keunggulan masing-masing men ya. Dan sekarang, sampai sekarang pun saya masih punya atau masih pakai MTX yang generasi sebelumnya, yang kemarin ada sedikit kita spill ya di video kita itu ada. Nah, jadi mungkin itu aja lah men ya yang bisa saya spillkan untuk kesempatan kali ini. Jadi dengan harga yang kurang lebih nggak terpaut jauh, tapi kelengkapannya berbeda atau fitur yang kita dapat itu berbeda ya, jadi momen bisa menentukan pilihan sendiri. Jadi mungkin itu aja men ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi tentukan pilihan Mamen, kira-kira pengen ngerakit yang mana untuk bogel-bogelnya yang lebih enak di bawah seperti itu ya, lebih serak hatinya di mana, karena keduanya tentu aja sama-sama bagus Mamen. Oke Mamen, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang salah dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you Mamen, sehat selalu untuk Mamenku semuanya dan sukses selalu untuk Mamenku semuanya. Ciao Mamen, bye bye. Oke men, tentukan pilihanmu, karena build quality itu suka tidak suka juga penting men ya. Tetapi ada orang yang memang suka detail, pokoknya mau yang cantik, yang rapi, yang bagus. Tapi ada juga yang yang penting bisa dipakai, orang sama-sama enak, fiturnya juga lebih lengkap ya. Itulah, jadi tentukan pilihanmu men.